Wulan Guritno ngebet pengen punya anak. Gosipnya dekat dengan Ariel Noah. Dua Lipa menang gugatan hak cipta lagu di Amerika, dituduh plagiat musik 70 hingga 80-an. Mantan suami Sarwendah mualaf, ini alasan Ruben Onsu pindah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Wulan Guritno mengaku tetap ingin menikah dan memiliki anak sebelum usianya menginjak 45 tahun. Dengar-dengar kabar, kini Wulan tengah menjalin hubungan dengan penyanyi ganteng bernama Ariel Noah. Benarkah itu? Berikut informasinya. Wulan Guritno mengungkap keinginannya untuk memiliki anak di usianya yang tak lagi muda. Artis yang tengah digosipkan dekat dengan Ariel Noah itu berharap jika dirinya memiliki pendamping hidup. Tapi enggak, aku memang kepingin punya pendamping lagi, suami, bukan hanya pacar. Keinginannya memiliki pasangan dan membangun sebuah keluarga juga sudah diketahui oleh orang-orang terdekat dan para sahabat. Semua orang tahu yang deket-deket dan lingkungan film juga tahu. Meski tidak mendapat banyak dukungan dari sahabatnya, Wulan mengaku tetap ingin menikah dan memiliki anak sebelum usianya menginjak 45 tahun. Karena aku pengen punya anak lagi juga sebelum umur 45. Serius? Jadi kan waktu aku tinggal 2 tahun nih. Sadar usianya tak lagi muda, Wulan Guritno rela melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur. Aku tuh memang pengen punya anak lagi, sampai aku juga udah freeze egg aku juga. Padahal aku tuh udah punya anak 3. Keren banget. Jadi pada saat nanti memang aku dikasih jodoh lagi sama yang di atas, pengen punya anak lagi. Wulan Guritno mengungkap keinginannya untuk dapat memiliki anak laki-laki. Namun jika akhirnya ia dikaruniai anak perempuan, Wulan mengaku tak masalah. Aku pengennya cowok tapi dikasih cewek juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting 1-2 anak lagi, 1 juga cukup. Siapa sangka ternyata mantan istri Adila Dimitri itu ingin memiliki 5 anak sejak dulu. Pokoknya yang penting 1-2 anak lagi, 1 juga cukup. Karena dari dulu tuh pengennya punya anak 5, nggak tahu kenapa. Meskipun cukup sulit hamil di usia yang tak lagi muda, namun Wulan selalu berusaha menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Makanya aku rajin olahraga, aku berusaha selalu fit karena aku lihat chances untuk lebih mudah di umur segini tuh memang yang menjaga kondisi tubuh. Dua Lipa memenangkan hak cipta atas lagu Levitating di Pengadilan Distrik Manhattan, New York. Dua Lipa digugat oleh penulis lagu L. Russell Brown dan Sandy Lancer. Mereka menuduhnya menjiplak lagu disco yang berasal dari tahun 1979.
Namun pengadilan New York menolak gugatan itu karena dinilai kesamaan lagu-lagu itu tidak dilindungi hak cipta. Berikut informasinya. Dua Lipa memenangkan hak cipta atas lagu Levitating di Pengadilan Distrik Manhattan, New York pada Kamis 27 Maret. Kasus ini bermula dari gugatan 3 tahun yang lalu. Saat itu, Dua Lipa digugat oleh penulis lagu L. Russell Brown dan Sandy Linzer. Mereka menuduhnya menjiplak lagu disco yang berasal dari tahun 1979, Wiggle and Giggle All Night, dan lagu Don Diablo dari tahun 1980. Brown dan Linzer menuduh Dua Lipa mencuri melodi intro yang ada di lagu Levitating. Intronya ada di lirik berikut ini. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Brown dan Linzer menyebut melodi dan frasa tersebut sebagai salinan dari lagu mereka sendiri. Pengadilan New York menolak gugatan itu karena dinilai kesamaan lagu-lagu itu tidak dilindungi hak cipta. Hakim AS Catherine Polk-Vaila memutuskan bahwa kedua lagu tersebut hanya memiliki kesamaan yang bersifat generik dan terlalu umum untuk dilindungi oleh undang-undang. Ini adalah kedua kalinya Dua Lipa memenangkan kasus plagiarisme terkait Levitating yang menjadi hits global pada 2020. Secara kebetulan pula, keputusan ini jatuh pada peringatan 5 tahun rilisnya lagu Levitating, yang pertama kali hadir sebagai lagu dalam album Dua Lipa yang memenangi penghargaan Future Nostalgia. Di sisi lain, pengacara Brown dan Linzer, Jason T. Brown, mengatakan tidak setuju dan akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebelumnya, Dua Lipa juga pernah digugat oleh band reggae dari Florida, Article Sound System, yang mengklaim dia meniru bagian chorus lagu mereka dari Live Your Life yang dirilis pada 2015. Kasus tersebut dihentikan pada 2023 setelah hakim memutuskan tidak ada bukti yang membuktikannya. Dua Lipa dan para penulis lagunya memiliki akses ke lagu tersebut sebagai persyaratan penting dalam gugatan hak cipta. Tapi sayangnya, Dua Lipa masih menghadapi tantangan hukum ketiga terkait lagu ini, mulai dari musisi Bosco Kante yang melayangkan gugatan di 2023 lalu. Menurut Kante, Dua Lipa telah menggunakan perangkat teknologi modifikasi suara atau talkbox miliknya pada lagu Levitating versi remix. Kante menuntut ganti rugi setidaknya $2 juta atau sekitar 33 miliar rupiah ditambah bunga, serta keuntungan dari remix yang diperkirakan mencapai setidaknya $20 juta atau 331 miliar rupiah. Siapa yang tidak kenal dengan presenter kondang Ruben Onsu? Kabar terbaru, dirinya kini telah sah menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, sepertinya isu dirinya akan menikahi penyanyi Desy Ratnasari akan terjadi.
Mudah-mudahan ini menjadi awal baik Ruben Onsu untuk istiqomah menjadi mu'alaf. Amin. Ruben Onsu mengumumkan telah memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Kabar itu diungkapkan Ruben melalui unggahan terbaru di media sosial. Ia meminta maaf baru dapat menyampaikan kabar itu karena fokus ibadah. Ruben kemudian memastikan keputusan mu'alaf itu bukan disebabkan persoalan rumah tangga atau paksaan pihak tertentu. Hal itu disampaikan pada hari pertama Lebaran 2025. Ruben kemudian meminta maaf kepada publik jika ada perkataan dan tindakan yang menyinggung. Ia juga memohon doa supaya dapat istiqomah alias konsisten setelah resmi menjadi seorang muslim. Selain itu, pemandu acara HIT tersebut juga turut menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, seperti pendakwa Utsman bin Yahya selaku ulama yang memandu Ruben memeluk agama Islam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lesti Kejora hingga Kartika Putri karena telah menemani Ruben selama berproses menjadi muslim. Ruben tidak hanya mengunggah pengumuman itu, tetapi juga mulai membagikan momen dirinya usai menjadi muslim. Dalam unggahan Instagram Story, ia tampak ikut sholat Id bersama Ivan Gunawan. Ruben juga turut mengunggah beberapa foto ucapan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ruben Onsu dikenal sebagai pembawa acara HIT yang telah memandu berbagai program populer seperti Ceriwis, Happy Family, Ada-Ada Aja, hingga Brownies. Ia juga sempat menjalin rumah tangga dengan Sarwenda. Pernikahan itu berakhir setelah Ruben dan Sarwenda resmi cerai secara fair stake berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada September 2024. Perceraian itu berjarak belasan tahun setelah Ruben Onsu dan Sarwenda menikah pada 22 Oktober 2013. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 anak kandung, yakni Thalia yang lahir pada 2015 dan Tania pada 2019. Keluarga mereka juga diramaikan dengan kehadiran Betran Peto yang resmi menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda secara adat dan hukum pada 15 Oktober 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.